Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan indahnya Ramadan ini. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan pula untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Umatnya pun dituntut untuk beragama secara sempurna. Kesempurnaan itu dilihat dari sisi kemusliman seseorang, atau biasa kita sebut sebagai muslim sejati. Muslim sejati itu senantiasa memiliki karakter-karakter yang positif. Karakter-karakter positif tersebut sangat banyak. Di sini saya akan membahas 3 karakter seorang muslim yang diambil dari kisah seorang sahabat. Kisah ini terjadi di zaman sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya terdapat para sahabat yang sedang asyik berdiskusi. Tiba-tiba datang 3 orang pemuda. 2 orang pemuda mengapit seorang pemuda di tengahnya. Seorang pemuda yang lusuh. Seorang pemuda lusuh ini kita sebut sebagai fulan ya. Nah, saat ketiga orang pemuda ini sampai di hadapan Umar, kemudian 2 orang pemuda berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan atas fulan karena fulan telah membunuh ayah kami." Umar bangkit dari duduknya. Kemudian bertanya kepada fulan, "Wahai fulan, apakah benar kau telah membunuh ayah mereka?" Fulan menunduk dan berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar meminta fulan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Fulan pun memulai ceritanya. "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari kota yang sangat jauh. Aku diberi amanah oleh kaumku untuk mengurusi sebuah urusan di kota ini. Sesampainya di kota ini, kuikatkan untaku ke sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan untuk mencari makanan karena perbekalan makananku telah habis. Namun ketika aku kembali, aku kaget melihat untaku telah dibunuh oleh lelaki tua. Lelaki tua itu adalah pemilik sebuah kebun. Ternyata untaku terlepas, kemudian merusak kebun pemilik lelaki tua itu. Dan ternyata lelaki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Setelah mendengar cerita si fulan, Umar bingung. Karena Umar merasa bahwa fulan adalah seorang yang baik hati. Kemudian Umar meminta kepada kedua pemuda, "Wahai pemuda, maafkanlah fulan karena fulan membunuh ayah kalian dalam keadaan marah. Sebagai gantinya, saya akan membayar tebusan atas kematian ayah kalian." Namun, kedua pemuda ini tidak terima karena mereka sangat menyayangi ayah mereka. Mereka ingin fulan mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka belum rela kalau jiwa tidak dibalas dengan jiwa. Akhirnya, Umar semakin bimbang karena terbesit dalam hati Umar, si fulan adalah pemuda yang amanah, baik hati, jujur, serta tanggung jawab. Tapi tiba-tiba fulan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho atas ketetapan Allah. Namun beri aku waktu 3 hari untuk menyelesaikan urusanku terhadap kaumku." Akhirnya Umar pun memberikan waktu kepada si fulan 3 hari untuk menyelesaikan urusan umatnya. Namun Umar bertanya, "Wahai fulan, apakah kau memiliki kerabat yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas kejadian ini?" Fulan berkata, "Sayangnya saya tidak memiliki kerabat di kota ini, wahai Amirul Mukminin. Hanya Allah lah yang menjadi penjaminku.
aku akan datang untuk menepati janjiku. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Suara itu adalah suara Salman Al-Farisi. Umar kaget. Umar bertanya kepada Salman, wahai Salman, jangan main-main dengan urusan ini. Apakah kau benar ingin menjadi penjamin si Fulan, padahal kau sama sekali tidak mengenalnya? Salman menjawab, aku percaya kepada Fulan. Fulan pasti akan datang untuk menepati janjinya. Akhirnya dengan berat hati, Umar pun mengizinkan Salman untuk menjadi penjamin Fulan. Fulan pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama tidak ada tanda-tanda kedatangan si Fulan. Hari kedua pun sama. Tidak ada tanda-tanda kedatangan si Fulan. Semua orang mulai khawatir. Mereka saling bertanya-tanya, apakah Fulan akan datang? Hari ketiga pun tiba. Semua orang sudah menunggu di tempat eksekusi Qisas. Semua menunggu pagi hari, siang hari, sore hari, hingga akhirnya matahari pun terbenam. Hari mulai berakhir. Tak ada tanda-tanda kedatangan si Fulan. Umar bimbang, Umar gelisah. Begitupun orang-orang yang ada di sana. Mereka mengkhawatirkan nasib Salman karena mereka tidak rela orang sehebat Salman harus dikorbankan. Padahal saat itu Salman adalah salah satu sahabat Rasul yang paling utama. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat sesosok bayangan yang tengah berlari. Dia berlari, kemudian jatuh, kemudian berlari lagi, kemudian jatuh lagi, hingga akhirnya sampailah orang itu di hadapan Umar. Ternyata orang itu adalah Fulan. Kemudian Umar menenangkan Fulan dan memberinya minum. Fulan berkata, maafkan aku wahai Amirul Mukminin, tak kusangka ternyata urusan umatku begitu banyak sehingga menyita banyak waktu. Kutunggangi kudaku dan kupacu secepat mungkin hingga akhirnya kudaku sekarat di perjalanan. Kemudian aku mencoba berlari agar aku bisa sampai di sini tepat waktu. Umar bertanya kepada Fulan, wahai Fulan, mengapa kau datang? Bukankah kau bisa saja kabur, bahkan menghilang, karena tidak ada satupun di sini yang mengenalmu? Tapi Fulan menjawab sambil tersenyum, aku datang agar tak ada yang berkata bahwa di kalangan orang muslimin tak ada lagi kesatria yang menepati janji. Mata Umar berkaca-kaca. Umar terharu. Kemudian Umar bertanya kepada Salman, wahai Salman, mengapa kau mau menjadi penjamin si Fulan, padahal kau baru saja mengenalnya? Salman pun menjawab, agar tak ada lagi yang mengatakan bahwa di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya. Semuanya mulai menangis, semuanya terharu mendengar pernyataan dari Fulan, juga pernyataan dari Salman. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat lantang. Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan Fulan. Itu ternyata adalah perkataan dari dua pemuda yang menggugat Fulan. Semuanya terharu, semuanya kaget, begitupun Umar. Kemudian Umar berkata, wahai pemuda, mengapa kau melakukan ini? Bukankah kau sangat membenci Fulan karena Fulan telah membunuh ayahmu? Kedua pemuda ini menjawab, agar tak ada lagi yang mengatakan bahwa di kalangan muslimin ini tidak ada lagi yang mau memberi maaf. Masya Allah, semuanya menangis bahagia, terharu atas kejadian yang mereka saksikan saat itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa karakter muslim sejati diantaranya pertama, menepati janji. Jika seorang muslim berjanji kepada seorang muslim lainnya, hendaklah ia untuk menepati janjinya. Jika ia tidak menepati janjinya, maka orang tersebut akan tergolong ke dalam orang munafik. Sebagaimana dikatakan bahwa tanda orang munafik itu salah satunya adalah apabila ia berjanji, ia tidak menepati.
Kemudian, karakter muslim sejati yang kedua yaitu saling percaya. Sebagai sesama muslimin, kita hendaknya saling percaya satu sama lain kepada orang lain. Karena dengan hal ini akan menjadikan kaum muslimin bersatu. Sebaliknya, jika di kalangan kaum muslimin tidak ada rasa saling percaya, maka akan terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan perpecahan. Nauzubillahi min dzalik. Dan karakter muslim sejati yang ketiga yaitu pemaaf. Apabila ada seseorang yang menyakiti hati kita, hendaklah kita memaafkan orang tersebut. Jangan sampai ada di hati kita rasa dendam terhadap orang itu. Allah saja memiliki sifat Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Seharusnya kita juga sebagai umatnya memiliki sifat pemaaf tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa memenuhi karakter muslim sejati. Dengan menjadi muslim sejati, kita akan lebih siap untuk memperjuangkan agama Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mendatangkan manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Astagfirullah li walakum. Saya tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.